واستغفر الله من كل ذنب وغفر الله عن الذنوب ما شاء الله. أعوذ بالله من كل شر فنجني وسلم الله ما شاء الله. وأسأل الله الحاجات فقضاها الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang di belakang masih fokus dengan urusan pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi alladhi a'tana hatta nastami' wa nastati'u jami'an an najtami'a في هذا المسجد في صحة وعافية. اعلموا أن هذه كله بنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم ثانيا لا ننسى أيضا أن نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد، على حبيبنا المصطفى محمد الذي أنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور الهدى حتى نستطيع أن نفرق بين الحلال والحرام، ونستطيع أيضا أن نفرق بين الحق والباطل. وكذلك نحن نستطيع أن نفرق بين الجميل والقبيح. وأيضا نستطيع أن نفرق بين الجهل والعلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan bermacam-macam kenikmatan, bermacam-macam fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta kelebihan yang kita dapatkan pagi ini, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu di masjid ini. Insya Allah tempat ini jauh lebih berkah daripada sebelumnya. Kenapa demikian? Assalamualaikum. Kenapa demikian? Majlis hari ini, pagi ini lebih baik dan lebih mulia daripada sebelumnya, karena kita pada kali ini akan menimba dan menuntut mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Al-asatid wal-asatidah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta sahabat-sahabat, talibat
dan santriyah, hafizahumullah wa rahimahumullah. Pada pagi ini kita akan mengkaji tentang akhlak, tentang moral. Sebagaimana tadi pembawa kultum, siapa tadi? Hah? Prayoga, saya Ananda Prayoga sudah mengutip sedikit apa yang Ustaz sampaikan. Baik, dikerucutkan lagi dari moral ini, dari materi kita akhlak, dikerucutkan lagi yaitu tentang wara. Tentang apa? Wara. Tapi sebelumnya berkaitan dengan ini, Ustaz akan mengupas sedikit permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada siswa-siswi Manam. Yang hal ini kemudian menjadi asal muasal moral santri atau siswa-siswi Manam. Apa itu? Yang pertama, mulailah hidup kalian dari tempat tidur. Mulailah aktivitas kalian dari tempat tidur. Kalau tempat tidurnya rapi, dirapiin oleh diri kalian sendiri, maka aktivitas berikutnya insya Allah rapi, teratur. Murid yang bangun tidur kemudian langsung merapikan tempat tidurnya, nanti aktivitas berikutnya dia akan teratur. Jabar, mana Jabar? Oke, Jabar. Ini harus berdiri ya saya. Jabar, jujur ya, kamu terbiasa merapikan nggak Jabar? Kamar tidur sendiri? Benar? Karena saya perhatikan Ananda Jabar itu rapi di dalam kelas. Masuk gerbang, bajunya sudah dipakai, sudah di dalam bajunya sudah rapi berada di dalam, dasinya sudah dipakai, rapi semuanya. Jadi good looking ya dilihat. Baik. Itu berawal dari tempat tidur, ranjangnya, kasurnya. Jadi teman-teman semua, baik siswa atau siswi, kalau mau hidup teratur di dalam semua aktivitasnya, mulailah dari sekarang untuk merapikan tempat tidur dengan sendirinya. Mau atau tidak mau? Baik, mulailah. Kebiasaan baik harus dipaksakan. Kedisiplinan itu harus dimulai dari diri sendiri dan harus dipaksa. Baik, selanjutnya hidup seseorang. Assalamualaikum. Hidup seseorang mulai dari baling hingga dia jadi pemimpin, hingga nanti kelak menjadi kakek-kakek, jadi panutan oleh cucunya,
diukur dari kualitas sholatnya. Saya ulangi, mulai dari bahin, status manusia itu diukur dari sholatnya sampai nanti dia kakek-kakek. Kalau sholatnya teratur, sholatnya bisa dijaga, kehusuannya, kualitas sholatnya bisa dijaga, maka nanti dirinya akan juga terjaga, akhlaknya juga terjaga, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, akan menjadi panutan yang baik. Dan kemudian inilah yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kira-kira ayatnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah bagi pendirinya, bagi pelaksananya, 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Perilaku-perilaku gak baik itu akan jauh dari seseorang yang melaksanakan sholat dengan totalitas. Nah, ini saya minta semuanya memperhatikan dalam hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru-guru, Ustaz, Pak Arif, semua guru tidak mau melihat lagi murid-murid manam, laki-laki ataupun perempuan, bercanda dalam sholat. Anak kecil zuhur sudah dinonaktifkan sholat di masjid. Tapi ini bojo-bojo bertingkah anak kecil, sholatnya lempar-lemparan pakai sejadah yang nggak dipakai. Mau kena yang nggak dipakai dilempar-lemparin, colek-colekan, senggol-senggolan dan lain semacamnya. Itu boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Semangat ada. Pelakunya siapa kira-kira? Gak usah disebutin. Yang penting mulai nanti tidak ada lagi murid-murid dan murid-muridah Manam Jakarta yang sholatnya main-main. Gak ada lagi. Lah. Islam itu kata Nabi, saya nggak punya hadiah, makanya nggak mau nyuruh-nyuruh ya. Tapi kata Nabi begini, kalimatnya buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'is zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, perhatikan konteksnya, redaksinya perhatikan. Yang di ujung sana saya lihat solehan. Oke, dannya menjadi provokator solehan. Kata Nabi, ya redaksinya, buniyal Islam. Apa artinya banaya beni atau bunia? Apa artinya bunia? Hah? Bunia apa artinya?
fondasi. Apa bunia? Bunia bukan tiang. Itu asalnya adalah bana yabni. Apa bana yabni? Bangun. Dunia itu artinya dibangun. Ingat, perhatikan. Ini analisisnya panjang kalau dijadikan sebuah makalah. Dunia Islam, Islam dibangun. Ingat bangunan. Ingat bangunan. Bangunan ini akan kuat dan kukuh. Kukuh atau kokoh? Kukuh atau kokoh? Kokoh. Kokoh dan kuat bangunan ini bagaimana struktur bangunannya? Struktur bangunan Islam ada 5. Pertama, passwordnya syahadat. Passwordnya apa? Syahadat. Kalau mau login Islam cukup baca syahadat. Aman itu. Ringan atau susah? Ringan atau susah? Ringan. Yang berat yang kedua, yang menjadi tantangan umat Islam adalah yang kedua, karena ini berhubungan dengan kualitas ketakwaan dan keimanannya. Kalau kualitas takwanya naik tinggi, keimanannya bagus, maka jadi ringan melakukannya. Tapi kalau imannya rendah, ketakwaannya jadi merosot, maka berat untuk melakukannya. Apa yang kedua? Sholat jadi berat bagi orang yang imannya dan ketakwaannya lagi anjlok. Maka otomatis bangunan keislamannya runtuh. Perhatikan, Nabi Muhammad menegaskan begini: awwal ma yuhasabu yawmal qiyamati as-salatu. Awwal ma yuhasabu al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu. Redaksinya ada yang mau koreksi kurang enggak? Hah? Awwal ma yuhasabu al-'abdu awwal ma yuhasabu al-'abdu awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu. Pertama dan yang paling pertama urusan hamba Allah yang dihisab adalah salat. Hartamu jam 8.10 ya. Harta kalian, jabatan kalian, urusan anak ke orang tua, urusan orang tua ke anak belakangan. Hisabnya belakangan. Yang suka buka-buka aurat, yang suka berkata kasar kepada orang tua, belakangan hisabnya. Nanti yang pertama kali dihisab apa? Sholatnya. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka kalau sholatnya udah nggak lulus, udah yang lain gak usah dihisab, cemplungin. Dicemplungin kemana? Neraka. Wa man taru illa jannatun liman ittaqa. Suaranya enggak bagus. Wa man taru illa jannatun liman ittaqa. Di akhirat itu enggak ada rumah, enggak ada tempat tinggal kecuali dua. Di akhirat gak ada tempat tinggal kecuali 2. Gak ada rumah lagi di akhirat itu kecuali 2. Tempat tinggal kita 2. Pilihannya hanya 2. Kalau soleh
ada sirika, ada tukang berat, ada ya kepala dan kawan-kawan tetangganya, kepalanya naik, oke. Sampai mana ya? Hah? Sebelum ada ya? Oke, dua. Di akhirat itu hanya dua tempat tinggal. Wa madzaru illa jannatun liman ittaqo. Yang pertama jannah. Surga. Surga bagi siapa? Surga bagi siapa? Liman ittaqo. Bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wan-naru liman lam yattaqillaha fa'lama. Ketahuilah, rumah yang kedua ini rumah tempat tinggal yang semua orang itu enggak mendamankan. Semua orang enggak akan betah di dalamnya. Semua orang akan menyesal senyesal-nyesalnya kalau udah sampai di rumah. Apa kira-kira? Neraka. Sampai saking nyesalnya, ya Allah, berikan aku 1 jam hidup di dunia, akan ku berbuat baik, dan perbuatan baik itu akan mengalahkan dosa-dosaku yang bertahun-tahun itu. Sampai segitunya orang yang menyesal masuk neraka. Assalamualaikum. Jadi mau pilih mana? Surga atau neraka? Keputusannya ada pada aktivitas kalian yang bernama sholat. Karena kelak yang dihisab pertama kali adalah sholat kita, teman-teman. Jadi jagalah sholat kalian. Sebelum ini usianya berapa ini? Kelas 10 PJSI Fatih. Fatih, usia kamu berapa? 16. 16 kira-kira udah balik atau belum? Udah balik belum? Sudah. Ihtilam 15 tahun itu usia laki-laki sudah balik. Yang perempuan 9 tahun. Amin. Oke. 9 tahun kalian atau keluar haid 7 tahun tapi udah haid balik. Artinya kalau sudah balik, kewajiban untuk melaksanakan sholat tidak bisa diganggu-gugat dengan aktivitas apapun, hal apapun, urusan apapun. Jelas? Di belakang matanya siapa? Hafiz, bagus tuh Hafiz. Yazid. Oke, Yazid. Sehat Yazid? Ya, soleh. Oke. Arya. Oke. Arya. Tempat tidur kamu rapi enggak? Dirapiin sendiri? Oke. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak. Karena saya lihat Arya rapi. Kadang tidak. Terpengaruh sama teman-teman. Kadang rapi, kadang tidak. Kadang rapi, kadang tidak. Diukur dari tempat tidurnya. Baik. Sampai mana tadi sebelum karya? Sampai mana tadi? Sholat ya. Tempat tidur kemudian sholat. Jadi kehidupan kita ini baik, kehidupan kita ini akan bagus dalam beraktivitas. Itu pertamanya diawali dari tempat tidur.
menjabar lebih luas lagi tentang sholat, yang penting kalian sudah sadar dan menyadari bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Sholat itu adalah kewajiban kita. Baik, oke. Yang ketiga, kemudian saya akan masuk ke kajian. Yang ketiga, Assalamualaikum. Perhatikan, saya pastikan gak ada yang tidur. Di depan PJS sekali, depan kacamata siapa? Oke, yang busuk lagi busuk. Bagus, bagus. Yang gak bagus sebelah kamu tepuk. Oke, wah. Sultan kalau melihat Sultan, oke, baik. Yang ketiga, bagaimana kehidupan kita ini lebih baik, lebih rapi. Yang ketiga adalah hilangkan sifat-sifat jahiliyah modern. Perhatikan, hilangkan sifat-sifat jahiliyah modern. Kalau jahiliyah kunonya itu jahiliyah dulu, perhatikan. Kalau jahiliyah dulu, kalau jahiliyah dulu, apa kebiasaannya? Kebiasaan dulunya berjudi, berjudi. Jahiliyah modernnya apa? Judol. Hindari judol. Judi online-nya hindari, apapun media, apapun apa namanya itu bentuknya. Ada apa aja biasanya kalau itu yang judi online? Hah? Ada apa aja biasanya? Hah? Hah? Apapun bentuknya ya. Oke, jauhi. Berikutnya yang selalu dibudayakan oleh anak manam, yang itu adalah perilaku jahiliyah. Berkata kasar. Mereka dijuluki sebagai mereka orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, kemudian dijuluki jahiliyah bukan karena IQ-nya rendah, bukan karena tidak berilmu, bukan karena tidak mengembangkan ilmu-ilmu modern. Mereka itu, ini kelas 10 udah pinter alim. Mereka itu sebelum kita mengkaji ilmu astronomi, masyarakat jahiliyah sudah mengkaji pengetahuan yang bernama astronomi. Hebat atau enggak hebat? IQ-nya tinggi atau rendah? Tinggi. Pintar. Kita belum mengkaji sastra, bahasa kita masih beramburadul. Mereka sudah melantunkan syair-syair di pasar-pasar. Syair-syair itu orang yang bersyair dengan sastranya di pasar-pasar itu adalah keuntungan. Adalah keuntungan, kewibawaan, nilai tinggi tersendiri. Bukan karena IQ-nya, bukan karena nggak mengkaji ilmu pengetahuan, kemudian dijuluki sebagai jahiliyah. Kenapa dinamakan jahiliyah? Jangan bodoh. Perhatikan yang di sana, Hafiz dan kawan-kawan, perhatikan. Dijuluki jahiliyah karena moralnya, karena attitude-nya, karena perilakunya tidak baik. Seburuk-buruk zaman
Maka demikian di zaman jahiliyah, anak baru lahir yang jenis kelaminnya wanita, status gendernya wanita, dikubur hidup-hidup. Berarti kan jahat, sejahat-jahatnya zaman di zaman jahiliyah. Orang lain menghormati nabinya, tapi di zaman jahiliyah caci maki, siksaan, kemudian hinaan sangat parah kepada nabinya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sholat lagi sujud, ditaruh di punggungnya apa? Apa gelas dulu? Tai unta. Jahat. Mulutnya tidak bisa dikontrol. Perkataannya selalu yang kotor-kotor kepada Nabi Muhammad dan para sampai ada kabilah apa? Kabilah dari apa? Masih ingat tak? Kabilah Bani Kalab. Kabilah Bani Kalab. Kenapa dinamakan kabilah Bani Kalab? Tidak suka bila dia kalab setiap berkata. Apa itu artinya? Kalau bahasa kita, mohon maaf, saya tegaskan di sini. Assalamualaikum. Bani Kalab ini yang hidup di zaman jahiliyah sering berkata ya kalab, anjing. Di setiap akhir katanya begitu. Saya ucapkan hal ini agar kalian tidak masuk ke zaman jahiliyah, atau saya sebutkan zaman jahiliyah modern. Dan jahiliyah modern itu kata-katanya kalian yang sering budayakan, kalian yang sudah membiasakan adalah tolol. Ya, mohon maaf. Ya, long, apa lagi? Ya, itu nggak baik, nah. Saking nggak baiknya, jabatan apapun yang kalian buat itu tercemar. Ya, akan tercemar sebagaimana terjadi kepada Pak Saroni, kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad dijinain kenapa? Kenapa? Karena ucapannya, karena perkataannya, perkataan zaman jahiliyah kemudian diulang oleh Pak Ahmad. Padahal Nabi Muhammad SAW udah ingetin berabad-abad yang lalu kepada Pak Ahmad. Apa kata Rasulullah? Salamatul insan bihibbil insan. Salamatul insan bihibbil insan. Apa artinya kalian? Apa artinya kalian? Artinya keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Keselamatan manusia, keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Kalau bahasa netizennya apa? Nah, lidahmu adalah harimau. Jadi hati-hatilah. Jangan kemudian kebiasaan kalian. Sorry. Dan gerakan. Jangan sampai kebiasaan Torik dan kawan-kawan yang ngomongnya kasar itu kemudian nanti ketika kalian menjabat atau apapun profesi kalian terbiasa juga. Karena kalau sudah terbiasa pasti akan spontan itu dikeluarkan otomatis. Kenapa demikian? Buktinya, Assalamualaikum. Banyak sekali murid
yang ditegur sama Ustaz ketika berkata anjing itu dia nggak mengakui. Kapan Ustaz? Kapan? Karena dia nggak sadar, karena sudah terbiasa spontanitas itu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kalau ayahnya suka begitu, kira-kira anaknya akan bilang gitu juga nggak nanti? Iya. Kan gak lucu ya kalau anaknya bilang anak ayah itu kakek anjing, anaknya anjing, ibunya anjing, keluarganya jadi jangan gitu, nggak boleh. Nah, tolong madrasah Aliyah Negeri 6 Jakarta murid-muridnya nggak begitu. Assalamualaikum. Saya paling anti gitu, jadi mohon maaf, anak yang main bola, anak yang canda, anak yang apapun aktivitas kalian, kalau ngomong kasar seperti itu, pasti saya memilih. Karena pertama, memang nggak terbiasa dengan lingkungan seperti itu, nggak terbiasa. Seorang muslim nggak terbiasa dengan lingkungan itu. Hidup hijrah kemana-mana nggak terbiasa dengan lingkungan itu. Baik toh? Oke. Selanjutnya, jadi 3 hal itu harus ditanamkan pada diri teman-teman. Selanjutnya saya kupas sedikit, ini kurang lebih 10 menit saja ya. Kurang lebih 10 sampai 10 menit. 10 menit. Ini penting buat para pelajar. Saya kutip, saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Karena Ta'lim Muta'alim ini luar biasa. Tujuannya, Assalamualaikum. Setiap saya tinggal kok sering kali di belakang. Perhatikan, Ta'lim Muta'alim ini dikarang oleh pengarangnya sebagaimana Pak Udin sampaikan dulu dan Ustaz Rosid di awal sampaikan kajian Ta'lim Muta'alim dulu. Itu tujuannya 2. Tujuan musonif pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini dikarang karena melihat murid, pertama ilmunya tidak bermanfaat, yang kedua ilmunya tidak bermanfaat. 2 itu, ilmunya nggak bermanfaat dan tidak bermanfaat. 2. Nah, sebelum lanjut, berkah itu apa? Implementasinya, aplikasinya apa? Pengaplikasiannya apa berkah? Kalau kalian punya makanan 1 piring, 1 piring, 1 piring buat 2 orang, tapi ternyata kenyang, itu adalah berkah. Atau 2 centong, ada di sini nggak? Nggak ada. 2 centong sama kalian dimakan, bisa tuh dengan 2 centong itu nasi, bisa kita menggunakan otot-otot kita ini dari pagi sampai siang. Itu namanya berkah. Sedikit tapi nilainya banyak. Harta yang berkah 3 juta tapi cukup 1 bulan, itu namanya berkah. Daripada 10 juta tapi nggak cukup 1 bulan, masih ngutang 110, berarti nggak berkah kan? Tapi lebih baik banyak dan berkah, banyak dan berkah. Jadi gimana ilmu yang berkah? Sedikit tapi ilmunya berguna, berkah. Assalamualaikum. Ini bukan ngomongin kejelekan ya. Kemarin Ustadz Arya Wijaya, Assalamualaikum. Ini kisah nyata.
dai kita kemarin Ustadz Arya Wijaya yang ngasih ya, materi ceramah di acara maulid itu kakak kelas saya di Fakultas Filsafat Islamiyah UIN Jakarta. Beliau ilmu kedirasatannya, ilmu tentang Timur Tengahnya, dirasat Islamiyah itu Timur Tengah sedikit lah. Beliau tuh nggak sampai lulus di dirasat disebabkan orang tuanya sakit lama sehingga terancam DO ngurusin orang tuanya sedikit. Kemudian pindah ke hukum SH hukum ya, SH hukum, kemudian pindah ke SH. Dan sekarang perhatikan, beliau itu menjadi seorang dai. Sekarang beliau itu dijadikan menantunya kiai. Beliau itu dijadikan oleh kiai Brebes jadi menantu. Padahal ilmu keagamaannya, walaupun di pesantren, memang lulusan pesantren, kata kelasnya Ustaz Hamid. Beliau itu daripada yang lain ilmunya secara garis besar sedikit tapi bermanfaat. Itulah definisi dari ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadi orang Islam tempat kajiannya di mana-mana beliau itu, sampai istrinya ditinggal di daerah di Brebes. Maka untuk menjaga ilmu kita untuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah gimana? Salah satunya dengan warok. Salah satunya dengan warok kata. Apa warok kata? Kalau anak asrama udah kata warok itu apa? Warok apa? Yasmin April warok itu apa? April nggak ada di sini ya, 12. Oke, warok itu apa nak? Hati-hati, waspada dari perkara subhat yang gak jelas halal haramnya, apalagi waspada terhadap perkara haram. Assalamualaikum. Jadi warok itu hati-hati terhadap perkara subhat yang gak jelas halal haramnya atau perkara haram langsung. Itu hati-hati, namanya warok. Waspada. Jadi warok ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati asya. Perhatikan. Bima kata Rasul, man lam yatawarra' fi ta'allumihi, siapa saja santriman muridman dan Jakarta yang tidak warok dalam belajarnya, ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalatha, maka Allah akan memberi musibah dengan 3 musibah. Allah akan beri musibah dengan salah satu 3 musibah. Perhatikan, yang pertama ayyubayyitahu fi syababihi. Yang pertama, Allah akan mewafatkan di masa mudanya. Allah akan wafatkan di masa mudanya. Banyak penafsiran para muhaddis. Assalamualaikum. Penafsiran para muhaddis, mati di masa muda maksudnya adalah pertama, orang yang tidak warok akan mati di masa muda. Pertama, mati hakikat mati, meninggal di waktu muda. Tapi muhaddis lain, para ulama hadis
mati karakter. Mati apa? Karakter. Anaknya kalau nggak warok, murid ini akhlaknya nggak akan baik, karakternya nggak akan baik. Antum tidak warok itu berarti implementasinya sandal yang ada di masjid tanpa izin dipakai, itu nggak warok namanya. Orangnya nggak warok. Kalau warok berarti punya siapapun dimanapun, kalau bukan punya sendiri nggak dipakai. Bolpen begitu juga sama. Itu yang pertama. Allah akan mematikan pada orang yang gak warok di masa mudanya, baik mati hakikat, penafsiran hadis muhadis lain, mati karakter. Yang ketiga, mati masa depannya, masa mudanya, masa depannya hilang sejak masa muda. Kenapa? Nggak warok, nggak hati-hati terhadap perkara awam ataupun perkara subhan makruh apapun bentuknya. Yang kedua, musibah yang kedua, dia panjang umur sampai dia berprofesi, tapi yang ketiga bisa terjadi. Yuki'ahu firrosadik, dia akan diutus ke wilayah atau dia akan tinggal di wilayah yang penuh kebodohan, di lingkungan yang tidak baik. Murid enam yang tidak warok, tidak hati-hati terhadap perkara haram dan perkara makruh, baik dikonsumsi ataupun perilaku yang dilakukan, maka nanti dia akan menjadi masa depannya akan hidup dengan orang yang lingkungannya tidak baik, lingkungannya nggak baik, lingkungannya nggak baik. 5 menit lagi. Kalau hidup di lingkungan tidak baik, nyaman nggak? Assalamualaikum. Hidup di lingkungan nggak baik, apalagi penuh kebodohan, nyaman nggak? Nggak nyaman. Ke kanan, ke tetangga sebelah nggak nyaman, ke sebelah juga nggak nyaman, ke depan nggak nyaman, ke belakang nggak nyaman. Yang ketiga, al-yubtalihi bi khidmatis sultan, atau murid yang tidak warok di masa depannya, kalau enggak yang dua tadi, akan menjadi budak. Akan menjadi apa? Budak, menjadi pembantu. Khidmatis sultan, akan menjadi pembantu, ya, akan menjadi orang yang status profesinya rendah. Bukan merendahkan tukang sampah ya. Dari profesi yang lain anggaplah tukang sampah, tapi bukan yang bosnya ya. Kalau bosnya itu kaya, ya, pemulung atau apa ya, bukan meremehkan pemulung, tapi status rendah kan pemulungnya. Anaknya kalau tidak bisa sampai pendidikan, orang tuanya kemudian rumahnya seadanya saja. Beda halnya kalau bos pemulung. Kalau bos pemulung banyak duitnya, jadi pengusaha namanya. Oke, baik. Jadi 3 hal kalau kita tidak warok, tidak 3 musibah yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Oke. Murid
murid yang paling baik, dia akan mendapatkan ilmu yang paling manfaat, yang paling barokah. Perhatikan. Fahimman kana talibul ilmi awraq kana ilmuhu anfa. Fahma kana talibul ilmi awraq kana ilmuhu anfa. Siapa saja dan mencari ilmu yang waroknya, kualitas waroknya tinggi, maka ilmunya akan jauh lebih bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisaru wa fawaidu aktsar. Kalau warok ilmunya sedikit tapi hasilnya akan jauh lebih bermanfaat. Kalian susah payah, bahkan sampai les, tapi masih melakukan dosa, melakukan mencuri, melakukan sholat dengan tidak benar. Hampa itu semua. Udah ngeluarin duit les, bimbel, udah ngeluarin duit banyak, tenaga banyak untuk belajar, tapi perilaku moral yang tadi sebelumnya disebutkan itu kalian lakukan, maka itu percuma. La yanfa, tidak akan bermanfaat ilmunya. Betul? Oke. Terakhir saya tutup dengan wa minal wara'i ayyataharraza 'an syar'i wa kathrati naumi wa kathrati jalali fi ma la yanfa. Terakhir. Di antara sifat warok adalah alla ya'kula ayyataharraza min asy-syar'i. Jangan makan terlalu kenyang. Di antara warok hati-hati dalam menuntut ilmu adalah makan tidak terlalu kenyang, tidak melampaui batas kekenyangan. Kenapa demikian, Sultan? Kenapa demikian, Sultan Faiz? Kenapa, Kembar? Basmalah Abdallah. Kenapa demikian? Karena kalau kenyang, seorang murid, seorang santri itu akan malas dan terlalu kenyang maksudnya. Yang kedua, ayyataharraza an kathratin naum, banyak tidur. Banyak tidur di kelas, tidur di jam pelajaran apapun, tidur di rumah udah banyak tidurnya. Jadi jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur berarti orangnya tidak warok. Yang terakhir kasratul kalam, banyak ngobrol. Terlalu banyak ngewarung kopi, ngewarung, terlalu sering ngewarung, ngobrolnya terlalu banyak, berarti siswa ini melakukan sesuatu yang tidak harus, yang harus tidak dilakukan, melakukan sesuatu yang di luar yang harus dilakukan oleh murid. Itu jadi 3 hal. Jangan terlalu kenyang sebagai murid agar tidak malas belajar. Yang kedua, jangan banyak tidur. Yang ketiga, jangan banyak ngobrol, apalagi saat kajian. Jangan banyak membuang waktu dengan ngobrol, banyak apa? Ngomong kosong itu apa namanya? Ngomong kosong nggak ada manfaatnya. Baik, insya Allah lanjut di pertemuan kajian berikutnya tentang warok karena belum selesai. Baik, karena itu penting buat kita belajar kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah.